Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, iblis tua raksasa setengah berlutut di udara. Bukan hanya dia menggigil dan berdarah, tapi auranya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yang disebut abadi, tidak bisa dihancurkan, dan tidak mampu dilukai, dia saat ini sudah terluka parah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Meskipun dia sudah terluka parah, iblis tua raksasa masih tidak bisa menerimanya. Setelah semua, dia adalah seorang immortal sejati. Bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh Chu Feng, yang hanya seorang leluhur bela diri belaka? Kamu telah memandang rendah pedang perang era kunoku. Itu adalah alasan bagi kamu untuk terluka karenanya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, gemuruh muncul di langit. Dikendalikan oleh Chu Feng, pedang perang era kunonya sekali lagi bergerak untuk menyerang raksasa iblis lama. Sial, iblis tua raksasa segera mendengus. Pada saat yang sama ketika dia mengeluarkan geraman itu, riak suara yang terlihat dengan mata telanjang mulai menyerbu menuju pedang perang era kuno dan menghancurkannya. Sial, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya. Tubuhnya bergeser ke belakang, dan dia mulai memegang pedang dewa jahat bahkan lebih erat. Iblis tua raksasa mulai serius sekarang. Serangan yang dia gunakan sebelumnya, itu bukanlah serangan biasa dengan kekuatan bela diri. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri. Meskipun itu hanya keterampilan kaisar Tabo marsial, tapi itu berhasil mengalahkan pedang perang era kuno. Ini adalah kekuatan sejati dari abadi sejati. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa bertarung melawan abadi sejati selama dia belum melangkah ke ranah abadi sejati juga. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Saat Old Demon raksasa berbicara, dia membalik telapak tangannya. Persenjataan Ancestor segera muncul di tangannya. Karena telah menderita oleh tangan Chu Feng sekali, iblis tua raksasa menjadi benar-benar serius. Dia berencana untuk membunuh Chu Feng dengan segera. Seorang abadi sejati benar-benar terluka oleh martial Ancestor, iblis raksasa, kamu benar-benar memalukan. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, dua sosok muncul di belakang raksasa iblis lama. Tatapan Chu Feng berubah saat dia melihat kedua orang itu. Bukan hanya kedua orang itu ahli di tingkat abadi sejati, tetapi mereka juga orang-orang yang Chu Feng tahu. Mereka adalah Kong Yuehua dan Kong Sun Lian. Setelah melihat Kong Yuehua dan Kong Sun Lian, ekspresi Old Demon raksasa berubah dengan segera. Dia tanpa sadar merasa bahwa Kong Yuehua dan Kong Sun Lian datang untuk menyelamatkan Chu Feng. Sial, tiba-tiba saja, Old Demon raksasa menyerang. Dia menusukkan senjata leluhurnya ke Chu Feng. Segera, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang menuju Chu Feng. Sinar pedang itu begitu kuat, dan dengan kecepatan mereka sangat cepat, sehingga bahkan Chu Feng mulai cemberut saat melihat mereka. Dia tahu hal itu. Jika dia tidak menggunakan Evil God Sword, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan yang datang. Alasan untuk itu adalah, karena sinar pedang yang memenuhi langit adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Iblis tua raksasa telah menggunakan keterampilan bela diri tabu leluhur dengan segera. Dari sini dapat dilihat, betapa bertekadnya dia untuk membunuh Chu Feng. Namun hal yang mengejutkan banyak orang adalah, meskipun raksasa iblis tua telah melepaskan serangannya ke arah Chu Feng, tapi Kong Yuehua dan Kong Sun Lian masih berdiri di sana tanpa bergerak. Selain itu, tidak ada perubahan pada ekspresi mereka juga. Itu seolah-olah mereka tidak peduli tentang hidup dan mati Chu Feng sama sekali, dan ketenangan mereka pada saat itu agak menakutkan. Jadi mereka tidak datang untuk menyelamatkan Chu Feng. Itu bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, Chu Feng adalah musuh dari klan surgawi Kong, pikir raksasa iblis tua. Pada saat itu, iblis raksasa tua mulai bersukacita. Dia merasa bahwa Kong Sun Lian dan Kong Yuehua tidak datang untuk menyelamatkan Chu Feng. Dia merasa sangat mungkin penampilan mereka di tempat itu hanyalah kebetulan. Dan sekarang, keterampilan bela diri tabu leluhur yang telah dilepaskannya sudah mendekati Chu Feng. Hanya dengan kekuatan serangannya, itu adalah sesuatu yang Chu Feng tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika Kong Yuehua dan Kong Sun Lian mengganggu sekarang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Chu Feng.
Chu Feng tidak diragukan lagi akan dibunuh. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, perisai ungu tiba-tiba muncul dari udara tipis tepat di depan Chu Feng. Itu bukan perisai biasa, tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Selain itu adalah keterampilan bela diri tabu leluhur yang sangat kuat. Alasan mengapa keterampilan bela diri tabu leluhur itu kuat adalah, karena keterampilan bela diri tabu leluhur itu benar-benar berhasil secara langsung memblokir keterampilan bela diri tabu leluhur raksasa iblis lama. Hanya pada saat itulah, iblis raksasa memperhatikan bahwa, sebenarnya ada seseorang yang mengenakan gaun hitam di belakang keterampilan bela diri tabu leluhur itu. Orang tidak bisa melihat penampilan wajah orang itu. Namun demikian, dari auranya orang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang abadi sejati. Dia adalah orang yang telah melepaskan perisai ungu itu untuk memblokir serangan Old Demon raksasa. "Kamu siapa?" Iblis tua raksasa bertanya dengan suara dingin. Namun demikian, individu berkulit hitam itu tidak repot-repot menanggapi raksasa iblis lama. Namun sebaliknya, dia berbalik dan membungkuk pada Chu Feng. Kemudian, dengan nada yang sangat hormat, dia berkata kepada Chu Feng. "Tuan, bawahan ini telah datang terlambat," ucap orang itu. Bawahan, seru kerumunan. Pada saat itu, bukan saja iblis tua raksasa yang tercengang, tetapi kerumunan di sekitarnya juga tercengang. Pakar tingkat kibadi sejati itu benar-benar menyebut dirinya sebagai bawahan, dan menyebut Chu Feng sebagai tuan. Mungkinkah mereka adalah seorang ahli dari kota pahlawan? Selain itu, terlepas dari siapa dia sebenarnya, itu ada satu hal yang pasti. Yang pasti adalah dia ada di pihak Chu Feng. "Senior, ini kamu lagi," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga bersukacita dalam hatinya. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat penampilan wajah individu berpakaian hitam itu karena pakaiannya, tapi Chu Feng bisa merasakan auranya. Individu berpakaian hitam adalah ahli misterius yang sama yang datang untuk menyelamatkannya, itu ketika klan surgawi Kong mencoba membunuhnya 2 tahun yang lalu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu orang itu lagi pada saat itu. "Tuan, izinkan aku untuk merawat raksasa iblis tua ini untuk kamu terlebih dahulu," ucap orang itu. Saat ahli misterius itu berbicara, ia mengungkapkan persenjataan leluhurnya, dan bergerak untuk menyerang raksasa iblis lama. "Ayo maju, jangan menganggap seolah-olah immortal sejati ini akan takut padamu," ucap iblis tua raksasa yang tidak mau kalah. Dia memegang armamen leluhurnya, dan bergegas keluar untuk menghadapi ahli misterius yang masuk. Wush wush. Tepat pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan segera terjadi. Kong Sunlian dan Kong Yuehua yang awalnya menonton dari sela-sela, keduanya juga mengungkapkan persenjataan leluhur mereka dan bergabung dalam pertempuran. Selain itu, mereka sebenarnya membantu individu misterius itu melawan raksasa iblis lama. "Kalian semua, untuk menyerang satu dengan cara keroyokan, apakah kamu tidak punya rasa malu? Inikah kekuatan abadi sejati itu?" ucap iblis tua raksasa. Iblis tua raksasa terluka parah oleh Chu Feng sejak awal. Dengan demikian, sudah sangat sulit baginya untuk melawan individu misterius itu sendirian. Dan sekarang, dengan Kong Sunlian dan Kong Yuehua bergabung dalam pertempuran, ekspresinya segera berubah. "Sekte jiwa bayi telah melakukan segala macam kejahatan. Semua orang di 100 Refinements Ordinary Realm memenuhi syarat untuk membunuh kamu semua. Karena itulah, bagaimana bisa menghadapkanmu tanpa rasa malu?" Kong Sunlian berbicara dengan dingin. "Raksasa iblis tua, dengan semua kejahatan yang telah kamu lakukan seumur hidupmu, bahkan mati 10.000 kali tidak akan cukup untuk menebusnya. Karena itulah, orang sepertimu tidak boleh menyebut kata malu dengan kami. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kata malu." Kong Yuehua mengucapkan kata-kata yang tidak pantas itu kepada Old Demon raksasa. Dapat dilihat bahwa baik Kong Sunlian dan Kong Yuehua membenci raksasa iblis tua. Menjerit, menghadapi serangan gabungan dari mereka bertiga, bagaimana Old Demon raksasa yang sudah terluka parah ini bisa menahan mereka? Segera, dia mulai menjerit tanpa henti. Dia dengan mudah dikalahkan oleh mereka bertiga. Namun demikian, mereka bertiga tidak segera mengeksekusi raksasa iblis lama. Tapi sebaliknya, mereka menggunakan metode khusus untuk mengikatnya. Setelah mereka selesai mengikat Old Demon raksasa, Hun Lian, Xiao Leng, Kong Sunlian, Kong Yuehua, dan pakar misterius itu membawa Chu Feng bersama mereka dan pergi.
Mereka membawa Chu Feng ke tempat lain. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Segera ambil pil obat ini. Izinkan bawahan ini untuk membantu menyembuhkan cedera kamu, ucap orang itu. Saat bepergian, individu misterius itu tiba-tiba berhenti dan bergerak untuk membantu Chu Feng. Chu Feng memiliki kulit yang sangat menakutkan pada saat itu. Tubuhnya menggigil tanpa henti, dan auranya menjadi sangat lemah. Selain itu, ia mengalami pendarahan dari 7 lubang wajahnya. Itu terutama berlaku untuk mulutnya, karena banyak darah mengalir dari mulutnya. Selanjutnya, warna darah itu hitam. Aku baik-baik saja. Ini hanyalah reaksi keras dari menggunakan pil terlarang, dan secara paksa menggunakan keterampilan rahasia yang tidak dapat aku kendalikan. Aku sudah minum pil penyembuhan. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa waktu, kata Chu Feng. Jika itu adalah serangan balik, hanya beristirahat saja tidak akan cukup. Tuan, kamu harus segera menyembuhkan lukamu, kata pria misterius itu. Senior, apakah kalian berdua ingin memberitahuku sesuatu? Chu Feng melihat ke arah Kong Xunlian dan Kong Yuehua. Chu Feng, kamu harus menyembuhkan luka kamu terlebih dahulu. Rasa sakit dari serangan balik bukanlah masalah kecil. Jika serius, mereka bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Selain itu, kamu bahkan telah minum pil terlarang, kata Kong Xunlian. Kamu harus menyembuhkan cedera kamu terlebih dahulu, tambah Kong Yuehua. Kalau begitu senior, aku akan merepotkan kalian bertiga untuk menungguku sebentar, kata Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia buru-buru duduk bersila, dan mengatur formasi penyembuhan besar di sekitar dirinya sendiri. Sebenarnya, serangan balasan yang diterima Chu Feng kali ini, itu jauh lebih serius daripada serangan balasan yang diterimanya ketika dia bertarung melawan Li Yue terakhir kali. Tidak hanya Chu Feng yang meminum pil terlarang, dia juga menggunakan pedang perang era kuno untuk periode waktu yang lebih lama, dan melakukannya dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, serangan balasan yang ia terima dari pedang perang era kuno, itu secara alami akan jauh lebih serius. Selain itu, Chu Feng juga menerima reaksi dari 3 pil terlarang. Dengan demikian, reaksi gabungan yang diterima Chu Feng benar-benar bukan sesuatu yang bisa dialami orang biasa. Untungnya Chu Feng memiliki kemauan yang mencengangkan. Jika itu orang lain, mereka akan pingsan karena rasa sakit yang terasa seolah-olah tubuh dan jiwa mereka akan terkoyak. Meskipun rasa sakit dari serangan balasan itu sangat serius, tapi Chu Feng bagaimanapun juga adalah spiritualis jubah abadi tanda ular. Dengan memanfaatkan pil penyembuhan dan formasi spiritual, Chu Feng segera membawa rasa sakit dari serangan balasan ini. Pada akhirnya, ia berhasil mengatasi krisisnya. Tentu saja, karena serangan balik kali ini lebih ganas, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menetralisir serangan balik juga lebih lama. Ketika Chu Feng menghapus formasi spiritualnya, ia menemukan bahwa Kong Xunlian, Kong Yuehua, dan individu misterius itu masih berdiri di sana. Senior, mengapa kalian berdua bertanya padaku di sini? Di mana Zhao Hong? Tanya Chu Feng. Setelah melihat Kong Yuehua dan Kong Xunlian, Chu Feng dapat memberitahu bahwa, kedua tetua agung dari klan surgawi Kong ini kelihatannya tidak memiliki permusuhan yang besar terhadapnya. Namun, Chu Feng masih khawatir tentang keamanan Zhao Hong. Mari kita ubah lokasi untuk berbicara, kata Kong Xunlian dan Kong Yuehua. Setelah mengatakan itu, mereka melanjutkan perjalanan. Tuan, kamu tidak perlu khawatir. Ini akan baik-baik saja selama kamu mengikuti bawahan ini. Orang misterius itu berkata kepada Chu Feng. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, ini pasti bukan kebetulan bagi individu misterius untuk muncul. Kemungkinan besar dia sudah bersama Kong Xunlian dan Kong Yuehua. Selain itu, meskipun Chu Feng tidak tahu siapa individu misterius itu, dia bisa tahu dari sikapnya bahwa individu misterius ini pasti akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Dengan individu misterius di sana, ketidaknyamanan dalam hati Chu Feng telah sangat menurun. Akhirnya, Kong Xunlian dan Kong Yuehua berhenti di tengah padang pasir. Di sini, setelah tiba, tatapan Chu Feng segera berubah. Dia menemukan bahwa padang pasir itu sangat berbeda. Karena itulah, ia mengaktifkan mata surgawinya untuk memeriksa gurun itu dengan cermat. Semakin banyak Chu Feng memeriksa, maka itu semakin mengejutkan Chu Feng.
Itu adalah tanah pemakaman. Meskipun tempat itu sangat tersembunyi, tapi Chu Feng masih dapat menentukan dengan sangat cepat menggunakan mata surgawinya, bahwa harus ada tanah pemakaman atau deposit harta karun di bawah gurun ini. Selanjutnya, jika dilihat dari skala tanah pemakaman ini pasti sangat berbahaya. Semakin berbahaya tanah pemakaman, maka semakin besar peluang yang bisa ditemukan di dalamnya. Wow, kami benar-benar beruntung. Sebenarnya ada tempat harta karun di sini, ucap si ratu dengan sangat gembira. Aku khawatir semuanya tidak sesederhana itu, kata Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Kong Sun Lian dan Kong Yuehua. Dia tahu bahwa Kong Sun Lian dan Kong Yuehua tidak akan membawanya ke sana tanpa alasan. Mereka pasti memiliki semacam tujuan. Chu Feng, kami percaya bahwa kamu sudah memperhatikannya, kata Kong Sun Lian dan Kong Yuehua bersamaan. Senior, tepatnya apa yang kamu semua inginkan? Tanya Chu Feng yang bingung. Dia tidak mengerti persis apa yang direncanakan Kong Sun Lian dan Kong Yuehua. Pertama-tama, meskipun klan surgawi Kong kita tidak secara pribadi dimusnahkan olehmu, tapi itu masih berhubungan denganmu. Lagi pula pada 2 tahun yang lalu, kamu memang melepaskan pembantaian di klan surgawi Kong kita. Banyak orang dari klan surgawi Kong kita mati di tanganmu. Meskipun Kong klan surgawi kita yang salah saat itu, tapi jujur saja, sebagai anggota klan surgawi Kong, tidak mungkin bagi kita untuk tidak merasa benci kepada kamu, kata Kong Yuehua kepada Chu Feng. Senior, junior ini mengerti kerangka pikirmu. Namun ada satu hal yang junior ini perlu jelaskan, ucap Chu Feng sambil mengangkat pedang dewa jahat yang dipegangnya di tangannya. Saat itu aku dipaksa ke sudut oleh klan surgawi Kongmu, aku tidak punya pilihan selain untuk gunakan pedang dewa jahat ini untuk bertahan hidup. Adapun pedang dewa jahat ini, itu adalah persenjataan iblis. Maka dari itu, aku tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Hari itu aku berada di bawah kendali persenjataan iblis ini. Aku tidak bermaksud melepaskan pembantaian itu. Selanjutnya, aku juga mencoba yang terbaik untuk menahan pedang dewa jahat ini kembali. Jika tidak, klan surgawi Kong tidak akan dimusnahkan oleh Ying Ming Chao, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Kong Sun Lian dan Kong Yuehua agak berubah. Mereka mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Karena bagaimanapun, mereka berdua menyaksikan kekuatan Chu Feng ketika dia menggunakan pedang dewa jahatnya. Jika Chu Feng tidak berusaha sekuat tenaga untuk menahan pedang dewa jahat kembali, Ying Ming Chao memang tidak akan menghilangkan klan surgawi Kong. Karena Kong Heavenly Clan pasti sudah dimusnahkan oleh Chu Feng 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja, Kong Sun Lian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sungguh nasib, ini adalah nasib klan surgawi Kong kita, ucapnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kong Sun Lian berbalik. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Chu Feng, sebenarnya kita tidak memanggilmu di sini karena kami ingin mencarimu untuk membalas dendam. Tapi sebaliknya, kami telah memanggilmu di sini untuk menyelamatkan Zhao Hong. Kong Yuehua berkata kepada Chu Feng. Selamatkan Zhao Hong, apa yang terjadi dengan Zhao Hong? Tanya Chu Feng dengan cemas. Ada banyak sisa-sisa di alam biasa 100 refinements. Namun yang paling berbahaya dari semuanya adalah tempat pemakaman tidak dikenal. Selama bertahun-tahun, banyak ahli kultivasi bela diri dan spiritualis yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tanah pemakaman yang tidak diketahui. Namun demikian, tidak ada satupun yang bisa kembali hidup-hidup. Sisa di depan kita adalah tanah pemakaman yang tidak diketahui. Sisa yang dimasuki Zhao Hong juga merupakan tanah pemakaman tidak diketahui, kata Kong Yuehua. Bagaimana kalian semua tahu bahwa Zhao Hong dalam bahaya? Selanjutnya, bagaimana kamu semua tahu bahwa Zhao Hong memasuki tanah pemakaman tidak dikenal ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Zhao Hong telah memasuki sisa-sisa, dan mencari kesempatan untuk mencapai terobosan dalam kultivasinya. Namun demikian, dia bahkan tidak tahu kemana Zhao Hong pergi. Dengan demikian pula, ia tidak dapat memahami bagaimana Kong Yuehua dan yang lainnya tahu keberadaan Zhao Hong. Kong Yuehua tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia melihat ke arah individu misterius di samping Chu Feng dengan tatapan yang sangat berarti. Senior, ucap Chu Feng yang juga melihat ke individu misterius itu. Dia tahu bahwa masalah ini sangat mungkin terkait erat dengan individu misterius ini. Tuan, bisakah kita berbicara secara pribadi? Orang misterius itu berkata kepada Chu Feng.
Chu Feng mengangguk. Kemudian, individu misterius itu membawa Chu Feng jauh dari lokasi yang tersisa. Kong Yuehua dan Kong Sunlian tidak mengikuti mereka. Pada saat itu, individu misterius itu akhirnya melepaskan tudungnya, dan mengungkapkan penampilannya kepada Chu Feng. Ternyata dia sudah tua. Tidak ada yang istimewa dari penampilan pria tua itu, dan dia terlihat sangat sederhana dan sederhana. Melihat orang tua itu, Chu Feng bahkan lebih bingung. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng yakin bahwa dia belum pernah bertemu pria tua itu sebelumnya. Tiba-tiba saja, pria tua misterius itu berlutut di depan Chu Feng. Dengan hormat, dia pun berkata, "Orang tua ini adalah kepala klan penjaga saat ini. Aku memberi hormat kepada Tuan Muda Chu Feng," ucap kepala klan penjaga. "Klan penjaga, kamu berasal dari klan penjaga." Chu Feng tiba-tiba menyadari. Chu Feng juga secara alami tahu tentang klan penjaga. Itu adalah klan misterius yang bertugas menjaga 100 Refinement Stage. Selain itu, ada hubungan yang luar biasa antara klan penjaga dan klan Surgawi Chu. Tidak heran pria tua itu akan memanggil Chu Feng sebagai tuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.